Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat menghadiri seminar proposal yang dilakukan secara online oleh teman kita yang bernama Dian Febrianingsih dengan judul Preferensi Konsumen Terhadap Minuman Olahan Kopi di Kedai Kopi Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas kehadiran Ibu Fadila Margasati SSI MSc selaku dosen pembimbing 1 yang saya hormati, kepada Ibu Dr. Irma Yaninur SPMSI selaku dosen pembimbing 2 yang saya hormati, dan kepada Ibu Dr. Fitriani SPMEP selaku dosen pembahas yang saya hormati, serta kepada teman-teman yang saya sayangi. Saya, Eviliani, selaku moderator akan membacakan susunan acara seminar proposal pada hari ini. Seminar proposal terbagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, sesi yang kedua yaitu tanya jawab, sesi yang ketiga pembahasan, dan sesi yang keempat yaitu penutup. Marilah kita awali seminar proposal pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh dosen pembimbing 1 kepada Ibu Fadila Margasati SSI MSI, disilahkan. Oke, terima kasih Evi sebagai moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu, atas kehadirannya dari Ibu pembahas, Ibu Dr. Fitriani, serta Ibu Dr. Irma Yaninur atas kehadirannya untuk dapat membahas dari proposal tugas akhir dari Dian Febrianingsih dengan judul Preferensi Konsumen Terhadap Minuman Olahan Kopi di Kedai Kopi Kota Bandar Lampung. Jadi saya ucapkan selamat pada Dian ya, masukkan tahap ini ya. Nanti semoga dapat masukan saran untuk penyempurnaan proposal ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan Dian ya. Nanti mohon masukannya, sarannya. Mungkin ada beberapa yang saya lihat terkait hampir mirip ya, preferensi, kepuasan ya. Ini terhadap konsumen itu sendiri gitu ya. Ini keberapa? Udah seminar proposal ke-10 ya? Iya, Bu. 11 ya. Masih ada sekitar 20 ya. 20-an lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, 20-an yang semoga ini menambah semangat ya gitu. Proposal menghadiri setiap proposal biar nambah semangat. Ingat deadline ini udah bulan November, udah pertengahan November gitu. Harapannya awal Desember sudah habis semua. Sudah bisa proposal semua. Ya, baik saya langsung saja saya buka seminar proposal ini gitu. Semoga dapat menyempurnakan dan dapat menambah pengetahuan ilmu ya kasanah kita dalam bidang khususnya terkait dengan perilaku atau preferensi dari konsumen ini. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pembukaan yang telah disampaikan. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Sesi tanya jawab yaitu 1 termin yang terdiri dari 3 pertanyaan oleh 3 penanya. Baik, bagi penanya yang bisa langsung menghidupkan mic dan memperkenalkan diri terlebih dahulu, disilahkan. Oke, untuk Saudari Puji, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Esti Puji Rahayu, NPM 18754015. Di sini saya Ya, silakan Puji. Di sini saya ingin menanyakan tentang apa alasan Saudara Dian itu memilih kedai kopi KL kedai kopi KL Coffee sebagai tempat tempat penelitiannya. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Puji. Bagaimana Dian? Apakah langsung bisa dijawab? Baik, akan saya langsung jawab. Jadi alasan saya memilih kedai kopi KL itu dikarenakan berdasarkan survei pendahuluan yang saya lakukan, di kedai kopi KL itu menyediakan suasana homey klasik zaman Belanda. Selain itu juga mereka menyediakan suasana yang nyaman bagi para pengunjung.
Dan target pasar mereka yaitu untuk semua kalangan usia dari remaja, dewasa ataupun orang tua. Selain itu juga segmentasi pasar mereka itu untuk kalangan menengah ke bawah dengan harga yang ditawarkan mereka sekitar 7.000 sampai 30.000. Jadi saya tertarik untuk menganalisis preferensi konsumen di kedai kopi tersebut. Terima kasih Dian. Apakah sudah cukup jawabannya, Puji? Cukup. Terima kasih, Dian. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Fatir. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, apa yang melatar belakangi Dian dalam melakukan penelitian ini gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Fatir. Baik Dian, silakan bisa langsung dijawab. Baik, latar belakang saya melakukan penelitian ini dikarenakan Provinsi Lampung sendiri terkenal dengan produksi kopinya yang melimpah. Dan produksi kopi itu yang terbesar berasal dari Lampung Barat, sekitar 47,45%, itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020. Kemudian saat ini, konsumsi kedai kopi itu meningkat sejalan lurus dengan produksi kopi yang meningkat itu. Selain itu juga, saat ini di Bandar Lampung sendiri, sudah banyak sekali tersebar kedai kopi, dibuktikan dari penelitian yang dilakukan Hartati 2020, yang menyatakan perkembangan kopi dari tahun 2013 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan lulusan tahun 2020, menyatakan tentang ini analisis kedai kopi, analisis preferensi konsumen terhadap kopi Bogor di kedai kopi Bogor. Itu menyatakan bahwa alasan utama yang menyebabkan konsumen membeli atau memutuskan untuk membeli minuman kopi itu adalah cita rasa dan sumber informasi. Itu pengaruh utamanya dalam preferensi konsumen. Hal ini yang meningkatkan minat saya untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap minuman olahan kopi. Jadi saya ingin mengetahui atribut-atribut lain yang mempengaruhi preferensi konsumen tersebut. Bagaimana Fatir, apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, silakan Rizka. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama Rizka Putritasari, NPM 1830 18754331. Izin bertanya kepada Saudari Dian tentang bagian tujuan penelitian. Untuk tujuan 1 dan kedua, Anda dijawab dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk tujuan ketiga dijawab dengan analisis multi atribut ISBN. Lalu mengapa Saudari Dian menambahkan matrik IPA ke dalam metode analisis tersebut dan apa fungsi matrik tersebut dalam penelitian Saudari Dian? Terima kasih. Oke, bagaimana Dian? Bisa langsung dijawab? Baik, saya akan langsung menjawabnya. Mengapa saya menambahkan matriks IPA ke dalam metode analisis saya? Dikarenakan menurut Matila dan James tahun 1977, matriks IPA atau Importance Performance Analysis itu digunakan untuk mengukur hubungan antara harapan konsumen dan peningkatan kualitas atribut produk melalui kuadran analisis yang terdiri dari kuadran 1, yaitu peningkatan prioritas, yang kedua yaitu pertahankan prestasi, dan kuadran ketiga itu prioritas rendah, dan kuadran keempat itu berlebihan. Dari situ nanti saya dapat mengetahui atribut yang dianggap penting oleh konsumen dan atribut yang kurang dianggap penting oleh konsumen, sehingga saya dapat memberikan masukan kepada KLKV sendiri tentang atribut mana yang harus dipertahankan atau ditingkatkan atau bahkan diabaikan. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan yang telah diberikan. Sesi selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh dosen pembahas kepada Ibu Dr. Fitriani, SPMEP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma izin ya. Ya, silakan Bu. Dian,
Selamat sudah seminar proposal ya. Mudah-mudahan yang lain segera November, artinya sebentar lagi semesternya akan berlalu. Mudah-mudahan yang teman-teman lainnya bergegas nih, yang Ibu ada Lintang sama Fatir nih yang belum ada kamu. Mampu menyusun proposalnya dengan baik ya, elemen prasyarat untuk proposal yang baik sudah cukup baik saya lihat ya. Dian, tapi Ibu ingin kamu nambahkan ya, sebenarnya referensi konsumen ini penting buat siapa? Referensi konsumen ini penting ini Bu, untuk menilai atribut yang dianggap penting sehingga perusahaan KLKC sendiri bisa mengetahui apa yang harus ditambahkan atau apa yang harus diabaikan saja gitu. Berkepentingan. Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Dengan informasi referensi konsumen. Kedengar? Maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Kedengar Ibu. nggak? Putus-putus Bu Fit. Putus-putus ya, di sini memang mendung banget. Masih nggak jelas ya? Saya coba tethering ya. Udah Bu, udah bisa. Jelas ya? Oh ya. Ya, Ibu mau tanya informasi preferensi konsumen itu penting untuk siapa? Siapa pengguna informasi preferensi konsumen? Pihak perusahaan Bu. Perusahaan, pebisnis ya, kita ya, Ya. produsen ya. Iya Bu. Ya, nah itu Ibu ingin kamu tambahkan perspektif dari pebisnis. Sepertinya setelah gambar itu kamu bisa tambahkan 1-2 paragraf terkait perspektif pentingnya informasi terkait preferensi konsumen untuk membangun keberlanjutan bisnis kedai kopi ini ya. Ibu. Iya, kemudian uraikan masalahnya, kenapa kok itu jadi penting buat bisnis gitu ya. Untuk memastikan supaya apa yang diinginkan konsumen pas dengan yang disiapkan oleh pebisnisnya kan, supaya bisa jadi loyal gitu. Nah itu yang belum masuk kayaknya ya. Baik Bu. Terus kemudian untuk di kerangka yang akan jadi kajiannya Dian itu adalah, saya agak bingung nih, kamu menyebutnya dalam konteks ada atribut dan juga di sisi lain ada pengambilan keputusan pembelian ya. Ini dua hal yang sama-sama kamu jadikan tujuan kan ya? Iya Bu. Jadi apakah saya tanya, apakah pengambilan keputusan dulu beli baru preference atau preference dulu untuk mendukung keputusan pembelian? Keputusan pembelian dulu Bu. Are you sure? Yang benar. Masa beli dulu baru di ini? Hah? Preference itu artinya apa? Preference itu kan apa? Selera ya. Ya, selera. Jadi selera nggak selera pokoknya beli baru dinilai gitu. Febri kebalik kayaknya ya. Coba. Ya Bu. Jadi harusnya mana? Coba dijelasin. Kalau berdasarkan penelitian terdahulu itu di tinjauan pustaka, preferensi konsumen itu masuk ke dalam tahap evaluasi alternatif Bu, yang ada di tahapan proses pembelian. Artinya pengambilan keputusan itu muaranya ya Dian ya? Iya Bu. Ya, jadi alur pikirnya nanti disesuaikan ya, nanti konsultasi lagi dengan pembimbing ya. Baik Bu. Kemudian di metode analisis data, saya langsung ke analisis datanya saja. Dian, tolong ditambahkan lagi penjelasan terkait variabel yang diulas ya. Misalnya pada waktu kamu menilai atribut, ada 1, 2, 3, 4, 5 rasa, kemudian aroma dan lain sebagainya ya.
harga store itu disesuaikan ya. Maksud Ibu gini, pada waktu kamu buat di analisis atribut, kamu kan hanya menyebut 4 atribut, tetapi pada waktu menyajikan rumus itu kan kamu pakai koefisien BI gitu, I saja, tingkat keyakinan misalnya, atribut ke I itu kan nggak diulas ya. Iya, Bu. Nah, itu dilengkapi, diuraikan ya. Yang menjadi indikator penilaian tingkat keyakinan konsumen apa saja, informasi penggaliannya di apa bagian apa gitu ya. Kemudian termasuk evaluasi konsumen terhadap atribut ini, apakah ini atribut 4 ini penilaiannya yang scoring dari harga produk, cita rasa dan store ini? Maksudnya ke sana? Iya, Bu. Iya, itu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, diuraikan ya. Jadi pada waktu evaluasi konsumen itu terkait apa saja gini. Karena kamu kan hanya menyebut 4 atribut yang melekat itulah yang menjadi landasan evaluasi gitu maksudnya. Nah, jadi kalau penelitian kualitatif itu memang penjelasan dengan detail atribut dan variabel itu jadi perlu ya. Saya lihat kamu kan kuesionernya mencantumkan ada banyak variabel dan juga alat indikator-indikator yang kamu gunakan untuk menilai, mengevaluasi, mengakses, karena ini soal pengambilan keputusan ya, sesuatu yang sangat kualitatif. Ibu apresiasi karena yang lain belum pernah Ibu lihat pakai alat analisis ini ya. Nah, kemudian kamu juga sampai mau mapping ya. Mappingnya ini bisa juga pakai regresi ya. Kalau tapi oke lah. Nanti kamu menunjukkan matrik IPA-nya ini juga udah cukup bagus, memberikan informasi yang memadai. Tipe-tipe konsumen yang memilih memutuskan pembeliannya di kedai kopi KL-nya ya. Pastikan saja melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan. Nanti dengan Bu Fadila mungkin bisa diekspor analisis ini, bisa juga untuk dengan regresi multinomial misalnya yang jadi bisa banyak pembahasannya. Itu kurang lebih saya, Evi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriani atas masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing 2 kepada Ibu Dr. Ilma Yani Nur SPMSI, disilakan. Ya, terima kasih Mbak Dian ya. Mbak Dian sudah beberapa kali diskusi dengan Ibu ya terkait dengan proposalnya ya. Ini selamat ya, Dian juga sudah berani memulai sebuah proses penelitian yang menurut saya sih ini cukup kemanfaatannya jelas ya. Nanti kan buat karena dan masih bertumbuh industri ini ya, bidangnya jelas untuk olahan pangan gitu ya. Kemudian juga secara kualitatif ya, ini menggali informasi dari sikap gitu ya, dari preferensi konsumen. Nah, ini sebuah proses, nanti kan Anda perlu wawancara dan lain-lain. Nah, untuk semua kalau di pendahuluan kan prodinya adalah agribisnis pangan ya. Jadi saran saya langsung aja, jadi nggak usah terlalu jauh ya ngambilnya. Misalnya kan ini adalah olahan kopi ya. Jadi langsung aja pada kontribusi olahan kopi itu terhadap perekonomian ya. Jadi jangan dulu ditariknya terlalu jauh ke pertanian gitu ya. Pertanian, kemudian subsektor perkebunan gitu ya. Kemudian baru nanti ada di dalamnya malah bikin pusing ya, ada kelapa sawit, ada apa gitu ya. Ini ya nanti langsung aja ya, kan Ibu udah penasaran kan juga ya, tapi nggak apa-apa ini diperbaiki lagi aja. Jadi langsung aja pada perkembangan industri olahan kopi di Bandar Lampung. Ya, nah karena berkembangnya industri kopi, olahan kopi, mulai dari kedai-kedai
kecil ya sampai kedai-kedai yang ada 5 kedai besar di Lampung ini ya, yang perkembangannya cukup pesat selama mungkin 5 tahun terakhir. Nah itu kan pasti sudah mulai kelihatan dampaknya terhadap perekonomian ya. Jadi langsung aja, nggak usah terlalu jauh ya, Dian nanti ambil aja langsung pada perkembangan industri olahan kopi di Bandar Lampung ya. Nah, kemudian kalau merujuk ya di dalam pendahuluan itu sebagai landasan ya untuk memperkuat alasan, itu ambil intisarinya aja. Jadi intisari yang sangat bermanfaat yang terhubung dengan penelitiannya Dian apa. Jadi nggak usah dibawa daerah-daerahnya gitu ya. Jadi ambil intisarinya aja. Ini ada Bogor segala, jadi jangan disebutkan lagi, tetapi apa intisari dari penelitian, coba ya Ruslan dan kawan-kawan halaman 3 itu ya, bahwa cita rasa dan sumber informasi sangat berpengaruh ya dalam menentukan preferensi konsumen, gitu aja cukup ya. Jadi karena ada itu, maka ini menjadi dasar juga buat Dian melakukan penelitian hal serupa, ditambah dengan faktor-faktor lain. Nah, faktor lainnya apa? Ini sebutkan ya, sebutkan, kan kita udah belajar nih di perilaku konsumen ya. Faktor lain apa saja yang mempengaruhi preferensi konsumen, misalnya situasi, kemudian apa lagi Dian? Situasi, kemudian suasana ya, kemudian apa lagi ya. Jadi selain atribut dari atribut dari produknya ya, jadi ditambahkan saja berdasarkan teori, maka itu nanti ditambah ke dalam hal-hal yang mau diteliti. Dian ya, paham ya maksud saya ya? Bu. Oke ya, nanti diperbaiki lagi. Jadi jangan cuma disebutkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi preferensi. Apa faktor lain itu banyak ya. Ada lingkungan dan situasi tadi Ibu katakan ya. Ada berbagai macam lagi hal-hal yang ada secara teori ya. Nah, terus tiba-tiba juga KL Coffee. KL Coffee itu apa? Kedai kopi di Bandar Lampung, Bu. KL itu apa? KL itu singkatan dari Konco Lawas, Bu. Cuman kalau sekarang apa? Singkatan dari Konco Lawas, cuman dia Konco Lawas. Iya. Konco Lawas itu nanti yang jadi tempat penelitian. Iya, Bu. Nah, itu kenapa alasan memilih Konco Lawas itu juga harus disebutkan ya. Kenapa Konco Lawas? Kayaknya dulu bukan Konco Lawas deh. Apa ya dulu Dian awalnya? Ini Bu, awalnya mau janji jiwa atau? Iya, janji jiwa ya. Iya. Janji jiwa gitu. Kenapa? Karena dilihat dari banyaknya pembeli yang membeli melalui GoFood ya. Ya. Dari data itu gitu. Nah, ini kenapa Konco Lawas? Karena ini Bu, kalau di Konco Lawas ini segmentasinya lebih, maksudnya target pasarnya lebih luas untuk usianya. Kalau usia dari remaja sampai orang dewasa itu bisa nikmati kopi di sini. Dari mana Dian tahunya? Dari hasil survei pendahuluan, Bu. Dan iya, apa studi pendahuluan tentang apa? Wawancara langsung terhadap dengan ini ya, Bu, Iya, apa atributnya apa yang menunjukkan bahwa dia bisa dari remaja sampai dewasa? Dilihat dari apanya? Jenis kopi yang ditawarkan dan ininya Bu, suasana di kedainya. Apanya? Jenis kopi yang ditawarkan dan suasana kedainya, Bu. Jenis kopi dan suasana kedai. Iya. Jenis kopinya yang untuk remaja apa memangnya? Kalau untuk remaja itu biasanya mereka yang lebih kadar kafein itu tidak seberat untuk yang orang dewasa, Bu. Kalau yang dewasa itu kebanyakan mereka seperti espressonya yang ini. Kalau misalnya remaja itu dia lebih ada campuran creamernya gitu, Bu. Ya gini ya, Dian, karena setelah diskusi itu Dian nggak ke saya lagi, jadi saya pertanyakan ini. Waktu itu kan sudah sudah disepakati bahwa ininya adalah
janji jiwa itu melihat dari banyaknya pengguna yang membeli janji jiwa dengan menggunakan aplikasi Gojek, GoFood ya. Nah, GoFood itu kan umumnya adalah anak-anak muda ya, generasi muda tuh yang menggunakan aplikasi itu gitu ya. Nah, Koncolawas juga Ibu nggak lihat ini di pendahuluan, tiba-tiba muncul Koncolawas, itu KL singkatannya di halaman 4 ya, tiba-tiba ada KL. Apa Ibu terlewat ya? Kayaknya nggak ada di depannya. Iya Bu, belum ada. Iya, tiba-tiba loh kok ada KL, apa KL ini gitu kan, apa Kuala Lumpur ya, kayak gitu. Jadi ini ya Dian, coba ya alasannya harus kuat, misalnya disebutkan aja, jangan berdasarkan uraian ya, berdasarkan survei pendahuluan, bukan penelitian pendahuluan ya, kita nggak melakukan penelitian pendahuluan ya, jadi berdasarkan survei pendahuluan yang sudah dilakukan ya terhadap beberapa kedai kopi gitu ya, karena sasarannya adalah dari remaja sampai dewasa gitu, yang ditunjukkan oleh apa atributnya, yaitu dari menu ya. Menu itu nomor 1 dilihat. Nah, Anda sebutkan menunya ya. Gitu. Mungkin ada dia nggak kopi yang non kafein ya, ada green tea, ada apa gitu ya. Kemudian kalau suasana ya, suasana yang tahu cuma Dian aja, katanya suasananya mendukung. Ya, karena tidak dieksplisitkan di sini. Suasana seperti apa coba Dian? Kalau di kedai kopi KL itu suasananya homey Bu, dan itu menggunakan tema zaman Belanda gitu. Jadi di sana itu ada foto tentang zaman Belanda gitu bersama dengan informasinya. Jadi di sana juga bisa sambil belajar gitu. Selain Bukan itu homey. Pengunjung tentang sejarah kopi. Kalau kamu bilang ada seperti homey, Ibu bilang dokter kopi homey banget, ada kamar-kamar malah ya. Udah pernah ke dokter kopi belum? belum sih Bu. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang jelas nanti dimasukkan saja berdasarkan survei pendahuluan yang sudah dilakukan, karena pembatasannya mau pada salah satu kedai yang sasaran pasarnya adalah remaja sampai dengan dewasa gitu ya. Nanti dibuat ini lagi ya, diperjelas lagi itu ya. Itu permasalahan dan latar belakang. Nah, kemudian tadi saran Bu Fitri itu jadi catatan Ibu juga ya, bahwa perspektif preferensi konsumen ini sangat penting buat kafe, berarti kan? Ya, benar nggak Dian? Nah, diceritakan juga di dalam latar belakang ya. Ya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji, meneliti tentang preferensi konsumen. Nah, itu. Nah, yang terakhir sih ini Dian kalau mau preferensi, bagusnya preferensi aja, keputusan pembeliannya nggak usah. Itu keputusan pembelian satu kajian penelitian sendiri lagi yang cukup luas. Ya. Jadi nggak usah keputusan pembelian, kan orang preferensi dulu yang dinilai, baru nanti keputusan pembelian stepnya ya. Nanti aja kalau dia mau S2 ya. Ya, kalau mau S2 apa-apa, mau lanjut tentang proses pengambilan keputusan ya, dan pemilihan jenis minuman kopi gitu kan. Nah, kalau sekarang sih preferensi aja dulu ya, itu kita Ibu sarankan seperti itu ya. Nah, kerangka pemikiran berarti nanti kita buang untuk yang pengambilan keputusan ya, tapi diskusikan nanti dengan pembimbing 1 ya, kalau setuju nanti kita arahkan lebih supaya penelitiannya menjadi kuat ya, jadi enggak terpecah-pecah konsentrasinya ya gitu. Saya kira itu aja Bu Fadila, untuk metode kayaknya udah cukup baik ya, ini penentuan sampling dan lain-lain ini udah cukup baik, hanya tadi ya penentuan untuk KL Coffee-nya itu perlu dijelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma atas masukan yang telah disampaikan.
Pembahasan yang terakhir sekaligus menutup seminar proposal pada hari ini akan oleh dosen pembimbing 1 kepada Ibu Fadila Margasati SSI MSI, disilahkan. Oke, terima kasih Evi. Sudah cukup banyak ini masukannya dari Buka gitu ya, bahwa yang pertama garis bawahi terkait yang tadi di latar belakang ya. Memang ini Dian belum masuk penjelasan kenapa pilih KL-nya. Nah, nanti dipertegas dan saya setuju bahwa kita kan agribis pangan ya, jadi di awal memang lebih diperdalam atau lebih diperjelas, lebih dibunyikan bagaimana kopi ini kaitannya dengan atau secara agribis pangan. Lalu terkait tadi ya dari penambahan tentang uraian kemisi gitu ya. Nanti memang kan dampaknya adalah penelitian dia sampai IPA itu memetakan bagaimana sebenarnya kondisi seperti ini di mana makanya muncul kuadran. Saya setuju juga tentang penambahan ya uraian pebisnis. Nah, tapi mungkin untuk metode gitu cukup metodenya. Kalau memang mau menambah, kamu kalau ditambahkan metode lain nggak selesai nanti. Karena ini udah cukup banyak sih gitu saya lihat ya, gitu ya. Udah cukup banyak gitu. Kecuali kalau dia bilang, oh saya sanggup Bu, ya, gitu ya Yan ya, gitu. Jadi dicatat semua. Nanti kita diskusikan lagi terkait ini ya. Perbaikan ini dan juga memang dia di ini ya di bab 3 tentang variabel-variabel ini ada di kuesioner tapi nggak kamu cantumin gitu loh, artinya tidak diperjelas lagi pada bab 3. Kemarin kan sudah didiskusikan kalau sudah ada di kuesioner, nah tapi kok tidak ada di bab 3-nya, nanti diperjelas lagi ya tentang definisi operasionalnya, variabel-variabel yang kamu gunakan ya, biar ini turunan ke kuesionernya jadi nyambung gitu. Begitu ya, Yan ya. Ya Bu. Oke. Cukup semua teman-teman atas masukannya. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih Bu Irma. Di sela-sela kesibukannya masih bisa ya gitu kita menghadiri seminar proposal dari Dian ini. Saya tutup seminar proposal saat ini buat Dian gitu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih semua atas masukan dan untuk kesempurnaan tugas akhirnya Dian. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fadila atas masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup seminar proposal pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dila, saya pamit ya, Bu Irma duluan. Iya, Bu Fitri. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fadila. Terima kasih Bu Irma. Iya, Terima kasih ya. saya juga lihat Ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat Dian. Singkat, padat, jelas, hanya setengah jam ya. 35 menit. Saya harap yang lain kayak gitu ya. Oke, bisa di end record-nya.